Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Dan kita tahu bahwa itulah kehendak Bapa kita di surga supaya kita menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana seorang murtadin yang luar biasa yang sekarang menjadi apologet, yaitu Agatha of Palermo, ya. Bagaimana dia menjadi murtad, dia menjelaskan ketika dia murtad, dia mempelajari kitab sucinya dan dia mempelajari kitab suci Kristen, ya. Jadi dia membahas Al-Quran dan dia membahas Alkitab. Nah, saat itulah dia berjumpa dengan seorang muslimah yang masuk ke channelnya dan bertanya-tanya tentang keislaman dan bagaimana dia menjadi murtad. Bagaimana kisahnya luar biasa sekali. Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya itu belajar. Saya cari tahu, saya mengenal Allah, saya mengenal Tuhan yang satu, sehingga saya bisa membandingkan mana yang benar, mana yang tidak. Baik secara iman maupun secara moral, bahkan secara logika. Jadi kedua agama ini saya bandingkan, saya compare dengan moral, dengan iman, dan dengan akal. Iya. Ketiga ini saya pakai. Karena manusia itu pasti bermoral, manusia itu pasti berakal, manusia pasti beriman. Yang dibutuhkan manusia ketiga ini. Nah, itu tadi. Tapi saya tadi mau masuk ke yang tadi ya. Laisa kamislihi sayun. Iya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Betul? Iya, betul. Bisa tahu sih tentang itu agama-agama aku, Kak? Ya, ini kan Quran. Berarti udah Mana? Ya, berarti udah baca semua ya? Aku ini mantan Islam. Oh, mantan Islam. Oh, berarti murtad ya, Kak? Iya. Islamnya berapa tahun, Kak? 17 tahun. Oh. Beda-beda tipis sama kau, In. Kakak udah berapa, Kak? Apanya? Aku? Udah sekarang iya umur berapa? Sekarang 20. Beda-beda dikit sama kau. Nah, itu tadi, In. Laisa Jadi kok kamislihi Kakak bisa kesentuh ambil agama itu dari mana, Kak? Ini saya berlogika. Karena tadi analogi saya gitu loh. Yang dibawa jangan marah ya. Nggak dituntun secara langsung, Kak? Dituntut maksudnya gimana? Kayak Kakak sekarang kan lagi ngingetin kalau agama yang ini benar. Saya itu belajar. Saya cari tahu, saya mengenal Allah, saya mengenal Tuhan yang satu, sehingga saya bisa membandingkan mana yang benar, mana yang tidak. Baik secara iman maupun secara moral, bahkan secara logika. Jadi kedua agama ini saya bandingkan, saya compare dengan moral, dengan iman, dan dengan akal. Iya. Ketiga ini saya pakai. Karena manusia itu pasti bermoral, manusia itu pasti berakal, manusia pasti beriman. Yang dibutuhkan manusia ketiga ini. Nah, itu tadi. Tapi saya tadi mau masuk ke yang tadi ya. Laisa kamislihi sayun. Iya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Betul? Iya, betul. Berarti tidak ada ciptaan yang menyerupai dia. Iya. Itu hukumnya. Tetap ya, benar. Benar nggak? Iya, betul. Setuju nggak nih? Iya. Ya. Kan dalam Al-Quran. Ya, dalam Quran seperti itu. Kalau Allah menyerupai makhluknya, bisa nggak? Allah menyerupai makhluknya. Ingat, dia itu maha kuasa. Iya, Tidak betul. ada yang mustahil bagi Allah. Nah, Iya, jadi betul, Kak. arti dari laisa kamislihi sayun ini, kita makhluk ini tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Iya, betul. Tetapi Allah pasti bisa menyerupai makhluknya. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Saya kasih contoh. Kamu bisa nggak jadi agar-agarin? Enggak. Kenapa? Karena kamu tidak mampu. Karena kita ini adalah ciptaan manusia. Tetapi Allah bisa nggak jadi agar-agar? Bisa. Karena Bisa. dia maha
kuasa. kuasa. Pertanyaannya adalah untuk apa? Kan gitu. Betul nggak? Mm-mm. Nah, itu. Nah, di dalam An-Naml ayat 7-9, Musa bertemu dengan api. Dan api itu berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah." Jadi Allah itu bisa menyerupai sesuatu, tetapi sesuatu tidak bisa menyerupai Allah. Setuju nggak? Laisa kamitslihi syai'un. Ya, setuju, Kak. Nah itu, ini pintar, ini berlogika. Saya mau tepuk tangan dulu. Ini baru pintar. Jadi, gini, banyak sekali orang yang mengatakan seperti ini. Tidak logis Allah jadi manusia. Salah. Kalau Allah itu maha kuasa, tentu dia bisa menjadi sesuatu sesuai dengan manfaatnya. Betul ya? Tapi Itu. Allah satu kan, Kak? Iyalah, Allah satu lah. Masa ada banyak? Tapi kok itu banyak itu. Agak Banyak banyak. apa? Tritunggal. Tritunggal maksudmu? Ya, Oke. Kamu lihat saya saya 1 atau 3? Ayo. satu. 1. Oke. Suara saya ada berapa? Satu. Sama nggak sama badan saya, suara saya? Sama. Suara saya kelihatan nggak? Enggak. Oke. Ada keberadaan suara? Ada kan suara saya? Ada keberadaan. Ada realita. Ada keberadaan badan. Ada Ada. 2 keberadaan nih. Ya. Iya. Saya punya nafas ini. Iya. Itu Iya. membuktikan saya hidup atau saya punya roh. Iya, Roh betul. saya sama nggak dengan suara? Beda. Beda. Berarti sebenarnya saya 3 dalam 1. Saya Tritunggal. 3 keberadaan, 3 realita dalam 1 hakikat. Coba pernah lihat mayat nggak, In? Pernah? Ada berapa? Kalau misalnya ini mayat nih, 1 kan? Iya. Tapi dia nggak punya keberadaan nafas kan? Iya. Dia tidak punya keberadaan suara kan? Ini 1 mati. Iya. Saya 1 hidup. Allah juga demikian. Tritunggal itu Allah 1 yang hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia punya firman, sehingga dia bisa berfirman. Kenapa dia dikatakan hidup? Karena dia punya roh, punya nafas, sehingga dia bisa memberikan nafas kepada ciptaannya. Hiduplah itu Adam, hiduplah itu pohon, hiduplah itu ikan-ikan, hiduplah itu burung-burung di udara. Karena Allah itu memiliki nafas, sehingga dia bisa memberikan nafasnya. Logikanya, Jadi Allah saya sama akan dengan memberikan manusia. sesuatu. Bukan Jadi- lah. Manusia diciptakan menurut gambarnya Allah. Jadi gambaran Allah yang 1 hidup itu ada di dalam gambaran manusia. Itu. Jadi bukan manusia sama dengan Allah. Bukan artinya manusia sama dengan Allah. Manusia mengambil gambarnya Allah. Manusia menciptakan Allah menciptakan manusia dengan gambarnya. Itu yang benar. Sampai sini paham, In? Paham. Paham. Ini cerdas. Nah, kenapa saya bisa menjelaskan ini, In? Karena saya mengenal hakikat saya sebagai manusia. Saya juga mengenal hakikat Allah yang saya sembah, yaitu Allah Tritunggal yang diperkenalkan melalui Yesus. Gitu. Makanya saya mengcompare ini gitu. Tapi kamu tahu nggak di dalam Quran bahwa Allah itu menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Pernah Belum baca ya pernah dengar Al-Baqarah? Iya. Loh. Ada di Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa? Saya lupa. Allah menciptakan tangan. Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dengan Allah kedua tangannya. menciptakan dengan kedua tangannya. Coba googling, pasti ada. Nah, kalau dikatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, apakah artinya Allah punya tangan? Tidak.
Oh, surah Shot ayat 75, sorry, bukan Al-Baqarah, Shot. Shot 75. Surah. Iya, iya. Aku pengen belajar aja nih. Iya dong, harus belajar Quran dong. Kalau kamu belajar Quran itu jangan hanya hafalan, tetapi kamu harus juga mengerti. Karena mengerti itu lebih baik daripada menghafal, betul nggak? Iya, betul-betul. Kalau kamu mengerti, kamu bisa menjelaskan kepada orang. Tetapi kalau kamu menghafal, kamu tidak akan mengerti apapun. Apa yang mau kamu jelaskan sama orang? Tapi kok kakak bisa itu sih kak? Bisa keluar dari agama Islam? Karena saya cari kebenaran. Itu sudah benar emang agamanya kak? Itu tadi. Saya tidak yakin Allah bisa membangkitkan saya. Karena Allah nggak ngasih bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, Sedangkan Yesus ngasih bukti. oh iya, kita dikatakan ya di dalam Quran, kita itu harus mendatangi neraka semua. Nanti insya Allah baru Allah akan menyelamatkan loh. Kalau walahu alam, insya Allah hanya Allah yang tahu. Saya terkatung-katung. Sementara saya nggak tahu. Nanti karena apa? Karena perbuatan saya nggak bisa menyelamatkan saya. Saya harus berharap kepada Allah karena hanya Allah yang bisa membangkitkan, kan begitu. Saya tidak mungkin meletakkan harapan saya kepada sesuatu yang tidak pasti. Saya pasti meletakkan harapan saya, iman itu kan harapan, pengharapan. Saya pasti meletakkan pengharapan saya kepada Tuhan yang benar-benar sudah menyatakan kemahakuasaannya. Gitu. Sebenarnya banyak ya ini ya yang mau saya koreksi dari Quran karena saya juga belajar kan. Allah yang pertama tidak ada menaruh nama istrinya Adam, yaitu Hawa. Di dalam Quran tidak ada. Tidak Gitu. ada. Istri Ibrahim tidak ada. Siapa yang disembeli sama Ibrahim, nama anaknya pun tidak ada. Itu semuanya hanyalah tafsiran-tafsiran ulama. Allah sendiri tidak menarasikan itu. Dan yang paling fatal tau nggak In? Kita semua tahu ya, orang Islam percaya bahwa Isa itu diserupakan. Pernah Iya. dengar ini? Benar. Nah, Aku malah tahu ceritanya. Makanya aku percaya karena adanya Allah. gini, Isa itu hidup di abad pertama, di abad 1. Itu dunia tahu. Kalender aja mengakuinya kan. Kalender dunia mengakui gitu. Ada peringatan itu gitu. Tapi kenapa Allah menentang fakta dengan mengatakan Isa diserupakan? Sementara narasi di dalam Quran itu tidak ada yang mendukung. Di data di abad 1 itu tidak ada satupun yang mengatakan Yesus itu diserupakan. Logikanya giniin. Kamu walaupun kamu misal ya, kamu belum pernah melihat Monas, tapi kamu percaya nggak Monas itu ada di Jakarta atau di Papua? Monas ada di Jakarta. Iya, walaupun kita sendiri tidak melihatnya, tetapi kenapa? Saksi-saksi sejarah yang ada di situ itu mengatakan Monas itu di Jakarta. Betul ya? Betul. Lalu tiba-tiba ada 700 tahun ke depan ada satu orang yang mendapatkan wahyu, dia mengatakan apa? Monas di Papua. Kamu percaya mana? Kita pakai logika. Nah, itu. Saya mengatakan mohon maaf. Makanya tadi kan saya bilang, saya ini belajarin. Makanya saya bilang narasi di dalam Quran Allah itu menarasikan sesuatu yang tidak ada saksi, tidak ada bukti. Kalaupun ya diserupakan, dengan siapa diserupakan? Allah juga tidak ada jawabannya di dalam Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, apa alasan Allah menyerupakannya? Apa alasan dia sampai dia hampir disalibkan Isa ini? Digantikan gitu. Nah, sebenarnya dari satu narasi itu akan timbul sekali banyak polemik dan pertanyaan-pertanyaan. Quran tidak bisa menjawab itu. Selain berspekulasi dan mengambil data dengan menarasikan, oh Yudas, oh Simon dari Kirene, oh si ini. Loh,
Iman itu nggak bisa berdasarkan pendapat. Iman itu harus dari Allah dong. Teguh. Ya. Gitu. Itu yang lainnya. Tentang moral in. Ya, kita semua udah tahu ya. Di dalam hadis, di dalam Quran sendiri ya. Saya spill satu surah ya. Abasah ayat 1. Nabi yang mendapatkan wahyu, bisa-bisanya dia berwajah masam kepada seorang yang buta, yang ingin mensucikan dirinya. Ini bicara tentang moral. Itu satu. Yang kedua, ada surah At-Tahrim yang mengatakan apa yang sudah dihalalkan Allah jangan kau haramkan. Pas dicek asbabul nuzulnya, ternyata di situ kedapatan Nabi ini yang mendapatkan wahyu ini, dia kepergok lagi, maaf ya, berhubungan badan dengan pembantu dari Hafsah, istrinya yang lain. Saya tidak melihat moral yang baik di sini. Nabi siapa, Kalau Kak? kita spill juga, Nabi Muhammad. Ya, itu ada At-Tahrim. Di surah At-Tahrim itu ada. Pernah dengar ya, di dalam Quran ada surah At-Tahrim? Surah ayat berapa tuh, Kak? Itu ada. At-Tahrim ayat berapa ya? Ayat 1 kalau nggak salah. Bentar. Om Aimat, di At-Tahrim ayat berapa itu Om Aimat? Saya lupa. Bentar, At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Ada. Oke. Asbabul nuzulnya. Nah, itu. Lalu yang lainnya lagi ya, yang ketiga ya. Itu sempat saya bikin juga di VT saya. Tahu nggak? Kenapa kamu berhijab? Ya, itu ada di surah apa ya? Saya lupa loh. Ayat hijab surah berapa ya, Mat ya? Saya bikin loh itu di VT saya. Kakaknya Bentar, keren bentar. banget loh. Al-Azab ayat 959 ya. Al-Azab itu di surah Al-Azab itu, kenapa perempuan-perempuan itu diperintahkan untuk berhijab? Ternyata setelah saya cek asbabul nuzulnya, hadisnya juga ya, ternyata ketika salah seorang dari istri Nabi ini lagi buang air di lapangan dan kepergok sama Umar. Nah, hadis pendukungnya itu di Bukhari 143, nanti dicatat. Ya. Jadi ayat hijab itu turun karena desakan dari Umar. Untuk apa? Untuk bisa menandai mana istri-istrinya Nabi gitu, mana budak gitu. Nah, Pernah dengar juga sih, Kak. Jadi ya, Kalau pernah ya. masalah kalau bukan masalah kencing itu sih, kalau nggak salah tuh soal mereka pergi berperang Siti Aisyah kalau nggak salah tuh. Yang lagi Bukan Saudah. Oh, Saudah. Aisyah, bahkan waktu itu Aisyah menentang, dia nggak mau pakai hijab malah. Nah, yang lebih yang lainnya lagi ya, kamu tahu nggak perintah sholat? Al-Isra ayat 40. Nah, tahu itu? Tahu nggak? Ternyata kalau kita lihat asbabul nuzulnya, itu Nabi itu dapat mimpi. Kan dikatakan di dalam wahyunya, tidaklah kami memberikan mimpi yang benar-benar nyata, gitu. Nah, itu. Jadi perintah sholat sendiri itu mimpi. Kalau kita cek di Sirah Nabawiyah, itu dijelaskan lagi. Sirah tahu ya, buku Sirah? Kitab Sirah. Nah, di dalam Sirah juga dikatakan bahwa Nabi ini tengah bermalam di rumah seorang janda bernama Ummu Hani. Nah, di situ dia tertidur, lalu dapat wahyu. Nah, kalau di hadis juga didukung itu. Memang itu adalah suatu mimpi. Jadi Nabi ini diperjalankan melalui mimpi gitu. Dan ada juga guru gembul mereaksi ini, dan ternyata itu di gereja Nea. Jadi kakaknya nggak percaya kalau itu Nabi Muhammad tidak pernah ketemu sama Allah. Memang tidak. Bahkan Aisyah kan pernah komplain ya, tidaklah aku melihat Robmu kecuali cepat tanggap dalam menangani syahwatmu. Ini komplainnya Aisyah, ada itu di hadis gitu ya. Dan gini ya, yang saya bingung juga ya, ini
Aisyah ini yang paling tentang moral ya. Aisyah itu umur 6 tahun dikawinin, lalu digauli umur 9 tahun. Bagi saya dalam moral seorang pria, apalagi ini nabi orang ternama. Ini ya Bukhari 4477. Nih ya. Ya Bukhari kan umur 9 tahun 4477. kan udah balik, Kak. 9 tahun mana? 9 tahun itu kelas 2 SD, kelas 3. 2 kelas 3 SD itu belum ada yang haid. Kan zaman dulu Saya itu kan haid aja orangnya itu tinggi, SMP kelas 1. orangnya kan berbeda, Kak, dari umat yang sekarang. Enggak. Secara psikologi itu sama. Itu sama. Secara kedokteran saya juga udah cek. Itu rata-rata perempuan itu menstruasi itu di kelas 6, umur 12 sampai 13 itu. 11 sampai 13 itu. Itu baru. Biasanya umumnya itu SMP kelas 1 atau kelas 6 SD. Itu rata-rata 12 atau 13. Ini bayangin ya. 6 tahun menurut kamu gimana? Kamu umur 6 tahun itu lagi ngapain sih? Kalau saya itu lagi main engklek, lagi Ya, main karet, main bekel, ya kan? Main apa namanya? Barbie-barbian gitu. Nah, secara moral, kita sebagai anak kecil, saya juga pernah kecil. Kalau saya udah dideketin sama, dikawinkan sama bapak-bapak ya, ini kalau nggak salah sekitar umur 50-an ya Nabi Muhammad ya. Saya kan takut. Bayangin 9 tahun loh. 9 tahun kelas 2 SD, kelas 3 SD. Oh, saya takut. Mental untuk ini, saya baca di Alodok ya. Yang rusak itu bukan hanya fisik, tapi psikis dari anak. Psikis anak itu umumnya 9 tahun itu ngapain? Masih main, wong saya SMA aja masih seneng-seneng main. Ya itu. ya Makanya kan beda, Kak, sama yang dulu. Enggak ada beda. Karena gini ya, perempuan itu lumrahnya dinikahin itu ya ketika dia memang sudah layak untuk menikah. Ini secara moral. Makanya tahu nggak kamu ada kasus siapa namanya Syekh Puji, dia kan sampai dipenjara kan? Karena dia itu melanggar hak azazi anak manusia, Komnas HAM perlindungan anak. Kenapa? Karena dia menikahi anak SD gitu. Kenapa? Karena mata dunia secara moral itu tidak pantas untuk anak kecil. Nah, gitu. Jadi, walau zaman dulu atau zaman sekarang, itu tidak ada perubahan. Tetap menstruasi itu dari dulu sampai sekarang itu sama. Gitu. Nah, itu menggauli babu sudah, ada lagi yang lain-lain gitu ya. Sebenarnya banyak sekali. Makanya kenapa saya katakan, saya tidak melihat ada moral yang baik gitu di dalam iman ini. Apalagi ada ayat kalau murtad itu dipancung ya. Betul nggak, In? Di apa? Dipancung. Apa itu, Kak? Oh, Ya, di dalam hukum Islam sendiri, ya, itu hukuman penggal itu ada. Ya, mencuri itu hukumannya memotong tangan. iya, Nah, itu. motong Nah, tangan. saya 3991. Nah, gini, tapi yang saya mau sikapi adalah gini. Di dalam An-Anfal ayat 12 dikatakan ya bahwa Allah itu akan memberikan rasa ketakutan kepada kafir, maka tebaslah leher mereka dan potonglah tiap ujung-ujung jari mereka. Saya tidak melihat ajaran yang baik ini. An-Anfal ayat 12 nanti kamu boleh cek. Lalu di dalam At-Taubah 29, At-Taubah 123. Jadi Allah itu menyebarkan, memaksakan agama Islam ini dengan cara seperti itu. Nah, ini menurut saya secara moral ini tidak benar. Gitu. Akhlak Nabi demikian, ajaran Allah demikian. Terus ya, tentang sejarah, tentang silsilah juga banyak tidak tahu, banyak narasi-narasi yang tidak sesuai dengan fakta, maka saya putuskan ini bukan kebenaran. Oh, dari situ ya, Kak? Iya, jadi makanya saya bilang saya mempelajari ini. Gitu. Makanya tadi, tapi yang paling penting itu tadi loh, yang saya narasikan tadi. Saya berharap kepada Tuhan, makanya saya menyembah Dia. Harapan saya apa? Harapan saya ya saya beroleh
kebangkitan, beroleh hidup kekal. Dampak dari keselamatan itu kan surga. Itu kan? Nah, bagaimana bahkan ya di dalam Quran sendiri, tahu nggak kamu surganya itu seperti apa yang ditawarkan? Pernah dengar ya? Pernah, intinya nggak bisa dibayangkan, Kak. Bukan. An-Nabah 33. Jadi ada kenikmatan seksual prianya itu, ini banyak ya. Nanti di video-video YouTube juga banyak. Dan Ustadz Syam sendiri pernah lihat ya di TV. Dia mengatakan kenikmatan nanti kita di surga adalah pesta seks. Saya tidak melihat surga yang sebenar-benarnya di situ. Shalom, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya. Nah, itu ya An-Nabah 33. Nanti perempuan-perempuan itu 72 bidadari itu akan melayani satu laki-laki dengan syahwat yang 70 tahun tidak berhenti-berhenti. Ini nanti kamu boleh cek di YouTube, cek di Quran sendiri juga An-Nabah 33. Nah, itu seperti itu. Kalau misalnya kita bawa logika ya ini ya. Masjid itu boleh nggak berhubungan seks di dalam masjid ini? Ya nggak boleh tuh. Karena masjid itu suci kan? Betul. Ya, betul. Kenapa sorga tidak lebih suci dari masjid? Nah itu yang saya khawatirkan itu. Ini An-Nabah ya. An-Nabah 33 tadi nih. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai nama seksual, pemberi ketentraman hati. Lah ini arti di dalam Al-Quran. Itu tuh surahnya itu. An-Nabah 33. Itu tafsirnya. Iya, itu dalam Quran. Kan makanya Ustadz Syam yang di Trans TV itu, dia mengatakan surganya nanti akan ada kenikmatan seks gitu. Ada pesta seks gitu. Ya, yang saya Gimana tahu ini? ya Kak, yang intinya perkara yang halal di dunia, yang haram di dunia, yang bakal halal nanti ketika di surga. Oke, perkara yang haram di dunia bakal halal di Bakal surga ya. halal ketika di surga. Oke. Kalau di dunia kamu Bentar ya, Kak. tidak Kak, boleh bentar, membunuh, bentar, Kak. berarti oke. Kak, ada Al-Quran nggak? Ada, pinjam dong. Oh ya, aku Ada. ada pakai nggak ada wudhu, kamu ada wudhu? Kamu tuh wudhu? Belum sih, belum uduk, bentar. Tapi itu ada artinya, Kak. Artinya? Oh ada artinya. Aku ada tuh. Ada ya? Iya, aku wudhu dulu. Iya. Kakak tuh lagi dapat juga soalnya. Udah. Kak, bentar ya, Kak, maaf. Nggak apa-apa, siap. Nggak apa-apa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Agatha. Walaupun kita mungkin melihat hari-hari ini dia menjadi seorang apologet, kita tahu bahwa itu adalah cara Tuhan, bagaimana Tuhan menangkap Agatha ketika dia mempertanyakan iman Kristen, ketika dia meragukan keilahian Yesus, ketika dia menganggap Yesus bukanlah Tuhan, hanya manusia biasa. Karena dalam pelajaran atau pengajarannya yang dahulu dicekoki, diindoktrinasi bahwa Yesus itu adalah utusan, Yesus itu adalah ciptaan, Yesus itu adalah manusia. Dan kita sekarang bertemu seorang Agatha yang mengalami pencerahan di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus menaungi dia, hikmat marifat dari Tuhan datang pada dia, dan dia menjadi seorang apologet yang luar biasa. Tuhan selalu bekerja ketika kita tidak tahu bagaimana harus bersikap. Dan kita melihat sekarang kira-kira ini banyak murtadin-murtadin yang muncul dan bahkan menjadi seorang apologet. Tetaplah setia Bapak Ibu, tetaplah percaya, tetaplah berapi-api di dalam Tuhan, janganlah kendor mengasihi dan melayani Tuhan. Saya selalu berdoa setiap para pemirsa yang menyaksikan program acara ini, kesaksian ini, itu dibangkitkan imannya, dibangunkan semangatnya untuk terus mengiringi Tuhan dengan setia sampai pada kesudahannya, dan tentunya menjadi berkat besar bagi banyak orang. Tuhan beserta kita dan mengasihi kita, bahkan memberkati kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.